Oke, selamat siang semuanya. Kali ini kita akan melakukan penelusuran di PJT Kali Gabus ya. Jadi saluran ini adalah saluran pendukung yang menghubungkan langsung ke Kali Gabus sebagai kali utamanya. Sesuai dengan permintaan teman-teman semua, kita akan membuatkan video dari ujung ke ujung sehingga teman-teman semua bisa mendapat gambaran seperti apa sih saluran PJT Kali Gabus ini. Dan beginilah perjalanan kita. Oke semuanya, kita berada di Kali PJT Gabus ya. Ini kita tepatnya di perumahan Elora. Di sini terlihat ada ekskavator sedang bekerja ya. Bukan sedang bekerja, sedang beristirahat karena memang sekarang masih tanggal 6 April. Kayaknya kontraktornya masih libur ya. Kita lanjutkan melihat dari udara langsung dan beginilah penampakannya. Jadi di tengah-tengah ini adalah kali PJT atau saluran PJT yang terhubung langsung ke Kali Gabus. Di sini bisa kita lihat di kiri dan kanan masih luas daerahnya dan agak lucu ya. Di depan sana bisa banjir padahal di belakang sini tuh masih luas gitu. Bisa kita lihat di kanan ini ada semacam danaunya, di kiri juga banyak semacam rawa-rawa yang berair. Tapi di tengah ini bisa kita lihat juga saluran ini tertutup dengan pohon-pohonan ya. Dengan pohon-pohonan yang dimana saluran ini tidak dapat menampung debit air secara maksimal. Kita majukan drone ke depan lagi dan di sini baru kita bisa melihat ada pekerjaan pembersihan dan pengerukan kali yang bisa kita lihat pada video ini. Kalinya atau salurannya sudah terlihat lebih lebar, bahkan lebih lebar dari jalan utamanya, karena memang jalan utamanya ini sangat memprihatinkan ya. Lebarnya cuma ada 3 meter, jadi ketika ada mobil papasan itu harus menunggu dan ada di beberapa titik juga jalanannya sudah pada rusak. Oke, langsung kita arahkan kamera dari bawah dan kita lihat penampakan dari bawah seperti apa PJT Kali Gabus ini dan jalannya seperti apa, dan beginilah penampakannya. Oke, ini adalah penampakannya langsung dari depan ini Pesona Sri Mukti Residence 2 ya. Jadi memang jalannya itu kecil banget ini, pas-pasan cuma bisa satu mobil doang nih. Jadi kalau ada mobil yang papasan dari depan harus nunggu, apalagi di kiri kanannya itu langsung kali gitu ya. Apalagi ini juga, ini kayaknya baru dibangun ini, cuman nggak tahu ini bangun Pemda atau perumahannya. Oke, langsung kita lanjutkan perjalanan kita. Pantauan kita pindahkan ke atas lagi dan di sini bisa kita lihat ada bekas-bekas pekerjaan dan saluran air sudah mulai kelihatan ya. Jadi penampakannya itu seperti ini di saluran PJT Kali Gabus ini. Begitu banyak perumahan bisa kita lihat di sini. Jadi dulu itu katanya waktu awal tahun perumahan ini banyak yang banjir, tapi setelah kita lihat agak aneh juga kok bisa banjir padahal di kiri dan kanan itu masih banyak ruang hijau. Tapi memang bisa kita lihat di sini saluran yang di tengah ini tidak maksimal ya, jadi tidak bisa mendistribusikan air secara maksimal. Dan drone kita majukan lagi ke depan. Di sini bisa kita lihat ada sisa-sisa pekerjaan ya. Tanahnya itu masih kelihatan coklat dan tampak kontras ya, ketika dikeruk dan dilebarkan air itu lebih terkumpul di satu titik gitu, bisa didistribusikan ke kali utamanya. Drone kita jalankan terus ke depan dan melihat pemandangan di kiri dan di kanan. Bisa kita lihat di daerah ini banyak ruang hijau dan bisa menjadi resapan air, cuma memang airnya itu tak terkonsentrasi pada satu titik, tidak menuju saluran yang ada di tengah ini. Langsung kita lihat dari bawah. Oke semuanya, ini adalah penampakan kalau kita lihat dari perumahan Permata Rizky Residence. Di sini terlihat ekskavator sedang beristirahat ya, mungkin karena masih dalam suasana lebaran. Kontraktornya pada masih libur. Oke, langsung kita cek dari udara lagi. Oke, pantauan kita pindahkan ke atas sambil melihat pemandangan dari PJT Kali Gabus ini. Di kiri dan kanan bisa kita lihat masih banyak ruang kosong yang bisa dimanfaatkan untuk sebagai daerah resapan. Dan di tengahnya bisa kita lihat sudah banyak titik-titik pekerjaan yang sudah dilakukan.
kontras terlihat ya di sini. Ada juga bangunan yang sudah dihancurkan, terlihat puing-puingnya yang warna putih ini. Benar-benar dibangun di atas dari saluran ini. Memang setelah kita cek dari ujung ke ujung, ada beberapa bangunan yang benar-benar dibangun di atas saluran ini. Coba bayangkan bagaimana air bisa langsung menuju kali gabus atau kali utama dari saluran ini jika ada bangunan di tengah-tengahnya yang menghalangi atau menghambat laju air itu. Jadi nggak heran kalau kemarin itu terjadi banjir di sini ya. Dan di sini banyak dibangun jembatan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Bentuknya itu aneh gitu, salurannya itu kecil. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Oke, di sini kita lihat langsung ya. Memang agak aneh di sini, agak lain. Di sini kalinya luas, tapi di sini selokannya kecil. Ini tepatnya di perumahan apa nih? Nggak tahu nih, belum ada namanya. Bisa kita lihat selokannya itu begini ya. Selokannya kecil banget ini. Ya pantas banjir kalau begini sih. Ketutup. Di sini ada saluran air tapi kecil. Di sini ketutup gitu. Ya pantas banjir sih di sini. Oke, kita cek dari udara lagi ya. Pantauan kita pindahkan dari atas lagi, dan di sini kita melihat bekas yang sudah dikerjakan ya. Terlihat kontras begitu, dan kalinya juga ada lebar sehingga airnya terkonsentrasi di satu titik. Namun di sini kita melihat lagi jembatannya itu bentuknya aneh lagi seperti yang tampil pada video ini. Oke, kita lihat lagi, ini ada jembatan yang menuju perumahan. Perumahan belum ada namanya juga nih. Dia tersumbat karena jembatan ini yang ada cuma saluran kecil. Kondisinya seperti ini ya, pantas banjir ya, tersumbat. Ini apa? Kapling kencana. Oh, kapling kencana. Oh iya, ini kapling kencana guys. Oke, kita cek lagi dari udara ya. Pantauan kita pindahkan dari atas lagi, dan di sini bisa kita lihat saluran air yang berada di tengah ini sudah terlihat dikerjakan, sudah semakin lebar dan airnya sudah semakin lancar ya. Kita jalan lagi, dan di sini bisa kita lihat di kiri dan kanan memang banyak ruang kosong, tapi anehnya ini bisa banjir. Berarti ada yang nggak beres untuk saluran airnya. Di sini ada jembatan yang kemarin viral dan sekarang sudah dibongkar, dan begini penampakannya. Jadi ini juga dibongkar ya, karena memang gak ada salurannya sama sekali. Jadi jembatan ini yang menghubungkan rumah-rumah warga yang di sekitar sini ini terpaksa dibongkar. Jadi warga di sini itu menggunakan akses yang lain. Bisa kita lihat di sini jembatan ini benar-benar sama sekali tidak ada salurannya ya. Benar-benar bikin air itu mampet gitu. Jadi bisa kalian bayangkan ya, air dari sisi kiri gitu jalan ke kanan, tiba-tiba di tengah ada jembatan yang nggak dibuat salurannya, tapi malah langsung diuruk begitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Drone kita majukan ke depan lagi, dan di sini kita bisa melihat ada bangunan viral yang didatangi oleh Kang Deddy Mulyadi kemarin. Itu waktu di survei Kang Deddy Mulyadi, bangunan ini sangat mencolok ya, yang sedang dibangun, tapi tiba-tiba datang Kang Deddy Mulyadi langsung diperintahkan untuk dibongkar, dan kondisinya sekarang bangunan tersebut sudah rata dengan tanah, bahkan puing-puingnya tinggal menjadi puing-puing kenangan. Puing-puing bangunannya sudah hilang. Dan bisa kita lihat kalinya atau salurannya jauh lebih bersih sekarang ya, jauh lebih lancar. Dan ketika saya cek dari belakang sampai ke depan sih udah mulai terlihat tanda-tanda kehidupan sih. Airnya sudah lebih lancar. Ini kemarin ruko yang
dibangun di atas kali itu ya. Sekarang kondisinya seperti ini, kalinya sudah dilebarin, bisa kita lihat di sisi kiri dan sisi kanan ya. Ini rukonya sudah dihancurkan, sudah diratakan dengan tanah, cuma jembatannya masih belum di ini ya, belum dikeruk ya. Kayaknya segera dilakukan pengurukan agar kali lebih lancar, karena memang di sini masih terlihat beberapa titik yang membuat saluran air ini jadi tersendat. Oke, jadi ini adalah penampakan aktivitas warga yang memancing di PJT Gabus ya, saluran air yang langsung ke Kali Gabus. Ini dia penampakannya. Jadi dekat pinggir jalan ini banyak warga yang memancing karena memang airnya sudah bersih ya. Begitulah penelusuran kita untuk kali ini, dan semoga bisa memberikan informasi untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu pada video berikutnya.